for Indonesia. Okay. And what was your first reaction when they called you if you wanted to play for Indonesia? I said directly yes. Yeah? Yeah. No thinking. I had the No same. thinking. Oh wow. I didn't have to think about it. Really? Hmm. Why? Because I already had the feeling that football Karena is saya growing sudah there merasakan and, bahwa sepak bola di Indonesia I betul-betul think, sudah berkembang. Tom was already there. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio. Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezeki kalian guys, dan juga sukses dalam apa jua yang kalian usahakan. Oke, guys, hari ini saya ingin membahaskan terkait dengan timnas senior Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 di round yang ketiga ini dalam persiapan untuk membawa pemain-pemain baru, pemain-pemain keturunan, terutamanya yang dibutuhkan timnas Indonesia di bagian lini serang. Oke, sebenarnya Indonesia ini guys kan, kita semua tahulah di Eropa ataupun di Belanda itu ada ratusan, malah mungkin ribuan pemain-pemain bertalenta bergrade A yang berketurunan Indonesia yang bermain di sana. Cuman sekarang ini hanya perlu diseleksi ataupun dipilih yang paling terbaik di antara mereka itu. Dan sebenarnya nama-nama ini juga sudah ada dalam pengetahuan PSSI. Sekarang ini mereka hanya tinggal berunding ataupun menyatakan keinginan untuk mengambil pemain itu. Dan terpulang kepada pemain itu sendiri untuk ingin membela timnas Indonesia tanpa paksaan. Tetapi mereka diberikan tempo tertentu mungkin, ataupun diberikan waktu untuk memikirkan yang paling terbaik untuk mereka, terutamanya pemain-pemain muda. Tetapi sebenarnya sekarang ini guys, saat ini sebenarnya ramai yang ingin membela timnas Indonesia, tetapi mungkin pilihan daripada Sinteyong ataupun Bapak Erick Thohir itu menginginkan yang mereka yang ambil sumpah WNI ini, mereka yang betul-betul punya kelas yang tersendiri, yang bisa membantu membela timnas Indonesia ini ke arah perkembangan sepak bola yang lebih ke depan, yang lebih baik, yang lebih matang, dan sampai targetnya ke Piala Dunia. Kalau bukan 2026, 2030 nanti. Oke, ini yang saya ingin reaksi guys. Di spill media Belanda, 10 pemain keturunan untuk timnas ditemukan. 2025 Indonesia menakutkan. Wow, ini apa di sebalik video ini? Yuk kita semak bareng. Akhir video saya beri ulasan yang konkret terkait yang terkandung dalam video ini guys. Tanpa berbasa-basi, yuk. Mungkin itulah kata yang tepat untuk menggambarkan apa yang saat ini terjadi di sepak bola Indonesia. Kesuksesan timnas Indonesia bersama pemain keturunan dan gilanya para penggemar mencintai para pemain timnas membuat para bintang keturunan yang saat ini bermain di Eropa tak lagi ragu untuk memutuskan gabung ke timnas Indonesia. Terbaru, kalian tentu sudah lihat kan video Emil Audiro guys. Apa kabar? Baik. Ini yang dia ketemu. Wah, orang Indonesia nih. Mr. Eric already. Yes, but years ago, 1 year. Nggak berapa dengar kan, Des? Tapi teman-teman, Emil adalah satu dari sekian banyak bintang keturunan yang juga berminat bergabung dengan timnas. Lantas, siapa saja? Kita sudah rangkum nama-nama tersebut, termasuk nama yang baru-baru ini di-spill oleh media Belanda sebagai sosok yang spesial. Siapa sajakah mereka? Berikut rangkuman selengkapnya. Oke, berikut rangkuman selengkapnya. 10 guys, banyak tuh 10. Siapa 10 nih? 9 pemain keturunan untuk timnas ditemukan. Oke, 9 guys, 9 ya.
2025 Indonesia Siapa yang nggak senang menakutkan, main di guys. Indonesia yang rakyatnya begitu mencintai sepak bola? Wih, Tanya betul. saja para pemain keturunan yang sudah main di timnas, seperti Kevin Dix yang baru-baru ini gabung ke skuad Garuda, hingga yang sudah lama seperti Sandy Walsh. Tidak ada Sandy penyesalan Walsh. sama sekali bermain untuk Indonesia. Sebaliknya, mereka begitu bangga mewakili Indonesia dengan dukungan yang begitu luar biasa. Sehingga jadi tak mengherankan kalau ada tawaran untuk gabung timnas, banyak pemain jarang ragu untuk menolak. Bahkan dengan cepat langsung menjawab, ya, oke, aku mau main untuk Indonesia. Seperti yang baru-baru ini disampaikan Verdonk dalam podcastnya di channel The Highway. Bagi Verdonk, cukup mudah untuk memilih Indonesia. Imagine like they ask you to play for Indonesia. Okay. And what was your first reaction when they called you if you wanted to play for Indonesia? I said directly yes. Yeah? Yeah. No thinking. I had the No same. thinking. Oh wow. I didn't have to think about it. Really? Why? Because I already had the feeling that football Karena is saya growing sudah there. merasakan bahwa sepak bola di Indonesia betul-betul sudah berkembang. Tom was already there and more players, so the choice was a little bit more easier for me. You knew already Yeah. some players. Wah, Apa itu. yang dialami Calvin, Tom Hai, dan masih banyak pemain keturunan yang sudah main untuk Indonesia inilah yang sepertinya saat ini juga dirasakan para pemain keturunan lainnya. Ada harapan besar bagi mereka untuk bisa bergabung ke timnas Indonesia. Dengan melihat betapa gilanya gairah sepak bola dan cinta di sini, serta perkembangan timnas Indonesia terbaru. Oke guys, sebelum itu, satu yang saya respect dengan Indonesia ini, dia punya fans sepak bola ini, supporter ini. Belum lagi pun pemain itu kan bermain dengan timnas Indonesia, baru ingin menyatakan untuk membela timnas Indonesia. Sudah ada terlalu banyak support di media sosial kepada pemain tersebut. Jadi itu yang sebenarnya memberi semangat kepada pemain itu untuk cepat-cepat membela timnas Indonesia. Dan apabila sudah ambil sumpah WNI, sudah bermain dengan timnas Indonesia, tidak ada penyesalan sebenarnya bagi mereka karena begitu gairahnya mereka melihat supporter yang ada di stadion ratusan ribu ya. Walaupun kita nampak muatan GBK itu dalam 70 ke 80 ribu. Tetapi di luar stadion lagi ada puluhan ribu lagi yang menyaksikan perlawanan itu. Jadi ini mungkin kegairahan ataupun mereka kaget melihat suasana sebegini yang tidak pernah mereka lihat sebelum ini. Saya pun pertama kali ke GBK itu melihat suasana keadaan stadion, menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian di akhir perlawanan menyanyikan lagu Tanah Airku. Wow, merinding guys. Merinding saat itu dan saat ini pun gila kalau mengingat kembali lagu Indonesia Raya dan juga Tanah Airku itu dinyanyikan sewaktu dalam stadion itu. Sangat jauh bedanya dengan kalau kita melihat daripada television ataupun media sosial ini. Memang jauh beda. Di depan itu kita nampak real guys. Suasana sampai merinding itu sebenarnya. Itu yang kita kagum sebenarnya. Itulah pemain-pemain ini. Kalau sudah main dengan timnas Indonesia, dia betul-betul menjiwai merah putih itu. Oke, kita lanjut guys. Media di Belanda, Football Premier, yang sudah sering menghubungkan pemain-pemain keturunan dengan timnas Indonesia yang pada akhirnya jadi kenyataan, kembali memberikan spill info soal calon pemain timnas. Kali ini dia adalah Jordi Weerman, pemain yang Jordi Weerman, ini pernah ada nama ini. Pelatih Liverpool saat ini, Arne Slot, bermain untuk FC Dordrecht, ADO Den Haag hingga Luzern di Liga Swiss. Menariknya, meski usianya terbilang masih cukup muda, Jordi ini memilih untuk terbang ke Indonesia dan main di Madura United baru-baru ini. Dan menurut pengamat asal Belanda di Football Premiers, ia akan jadi pemain keturunan selanjutnya yang gabung ke timnas Indonesia. We gaan even bellen met een bijzondere speler. Hij speelde onder andere bij Feyenoord. Onder Arne Slot nog even mee samengewerkt. Speelt nu in het altijd mooie Indonesië. En gaat waarschijnlijk zijn debuut maken voor het nationale team van Indonesië. Jordi, vertel. Dus ja, daar Jordi, altijd dat ik daar niet voor open stond. Ja. Toen hebben ze mij, toen ik kwam in juli, augustus ergens, hebben ze mij toen nog gebeld. Hoe sta je er nu tegenover? Toen heb ik gezegd ja. Saya mengatakan bahwa saya terbuka, saya bersedia. Maar sindsdien hebben ze eigenlijk gezegd dat ze het proces zouden
akan segera diproses dan harapannya Februari. Wah, Februari guys, Februari. Mendengar cerita dari Jordi Wehman, ia menjelaskan bahwa semua saat ini tengah diproses dan harapannya bahwa di bulan Februari semua akan selesai. Jika itu terjadi, kita jelas akan mendapatkan tambahan kekuatan yang signifikan di lini tengah untuk pertandingan di bulan Maret. Lini tengah sendiri merupakan faktor yang masih butuh penambahan kekuatan. Mengingat di sektor ini, kita hanya mengandalkan sosok Tom Haye sebagai pemain berpengalaman grade A atau kualitas bintang Eropa. Di sisi lain, orang mungkin akan menyatakan Jordi hanya main di Liga 1, dia nggak akan bagus. Tapi kami percaya, dengan usianya yang baru 25 tahun, kualitasnya nggak hilang sama sekali teman-teman. Ingat, 25 tahun ya. Dan pernah mendapatkan kepercayaan bermain di tim itu di bawah Arne Slot. Ia tetap bagus, dan yang terpenting dia mau main pakai hati. Nah, itu yang penting tuh. Dengan kerelaan hati untuk membela timnas Indonesia itu daripada dengan paksaan itu, sebenarnya tidak ada pemain Indonesia yang main dengan paksaan, dengan rela hati. Nah ini Dean Isel de Schepper, Ush, atau kita panggil baru Dean lagi saja nih guys, Bermuda. baru lagi Pemain namanya. ini adalah pemain tim muda AS Alkmaar, usianya baru 17 tahun. Dan 17 tahun. Ia menjelaskan bahwa Wow. ia memiliki darah keturunan Indonesia dan bersedia untuk gabung ke timnas Indonesia. Seperti yang ia jelaskan dalam interviewnya bersama Bola.com. Di situ ia mengatakan, tidak secara resmi, tapi ya di Instagram saya ada banyak orang Indonesia yang berkata, ya datang ke Indonesia, bermainlah untuk timnas inilah ini. Indonesia. Kakek dan Kan? nenek saya lahir di Indonesia, nenek saya dari Surabaya. Ini yang saya ingin katakan. Ada banyak orang Indonesia berkata, datang ke Indonesia, bermainlah untuk timnas Indonesia. Ini sebenarnya ini fans ini yang memberi semangat kepada pemain-pemain yang baru muncul nih di media sosial mereka, untuk memberi motivasi semangat bermain dengan timnas Indonesia. Kan kita ini kalau ada yang baru kita kenali, lepas tu ingin berkenalan, lepas tu datang ke sini, mari main ke sini apa semua. Kita pun rasa wah, ini pelawaan yang memang betul nih, pelawaan yang memang bagus nih sebenarnya. Dan itulah mereka memikirkan cepat untuk bermain membela timnas Indonesia. Ini fans yang banyak memberi semangat sebenarnya. Surabaya dan kakek saya dari Bandung. Mereka tinggal di sana ketika masih muda. Kemudian mereka datang ke Belanda dan ayah saya lahir di Belanda. Jadi darah ayah saya sangat Indonesia. Ibu saya dari Belanda. Jadi hanya dari pihak ayah saya yang berasal dari Indonesia. Ungkap Dean secara eksklusif kepada Bola.com. Jika mendengar cerita dari Dean, jelas pemain ini punya kesempatan membela timnas dalam artian eligible. Dengan usianya yang baru 17 tahun, Muda lagi, tentu guys. saja akan jadi prospek 17 masa depan tahun. yang menjanjikan. Apalagi ia saat ini bermain untuk salah satu tim muda terbaik di Belanda, AS Alkmaar. Selain Dean, pemain muda keturunan lainnya yang tertarik untuk membela Indonesia adalah Stijn Kwartfleck. Stijn Pemain 19 tahun yang saat ini Kwartfleck. bermain untuk tim Kosaken Boys. Ada lagi guys baru, Stijn Kwartfleck. Ramai ya. Banyak Selain guys. tiga nama yang sudah Wah, kita ini jelaskan, Ole Romeni oke nih. beberapa nama lain yang sudah nggak asing lagi bagi kalian adalah Ole Romeni. Penyerang yang sudah datang ke Indonesia sudah datang. saat Indonesia main lawan Jepang itu diprediksi bisa bermain di bulan Maret seperti Jordi. Kemungkinan berkas atau proses perpindahan kewarganegaraan akan selesai pada bulan Februari. Jadi jangan khawatir, bagi kalian yang masih bertanya-tanya proses Ole sampai mana, kami sih yakin ia akan main di bulan Maret. Dan semua akan sesuai Mantap. waktu yang diharapkan. Selanjutnya, pemain lain Emil yang sudah terang-terangan Audero. bergabung untuk timnas ada Emil Audero. Kiper Como FC yang sempat jadi pro dan kontra karena ucapan sang ayah itu, baru-baru ini mengatakan bahwa ia berharap segera bisa gabung timnas. Di mana saat ini ia tengah menunggu panggilan dari Erick Thohir. Selain Emil, mantan Jairo. bintang Liga Premier Inggris yang saat ini bermain untuk tim raksasa Belgia Royal Antwerp juga menunjukkan ketertarikan besarnya untuk bisa gabung timnas. Percakapannya dengan Sandy Walsh menguatkan potensi itu. Selain sebelumnya, ia juga pernah menjelaskan kepada salah satu akun media di Indonesia bahwa ia selalu menyaksikan laga-laga timnas, termasuk terbaru saat Indonesia mengalahkan Arab Saudi. Jelas pesan itu telah menunjukkan bahwa sang pemain juga punya minat besar untuk segera gabung timnas Indonesia. Meskipun Mimin juga masih bingung sih, kenapa si Jairo ini lama banget diproses.
Selanjutnya kita akan sampaikan satu-satu ya. Ada Emiliano Jonathan, ini. yang baru saja dibeli FC Utrecht dari Vitesse Emiliano juga sudah Jonathan. dihubungi PSSI. Yang Ia ditunggu-tunggu. juga menunjukkan minat yang besar. Meski menurutnya untuk saat ini ia fokus klub dulu. Mungkin di akhir musim nanti. Ada juga 3 calon pemain keturunan Mauro untuk timnas Zylstra. U20. Mereka adalah Mauro Zylstra yang berkasnya sudah ada di meja PSSI, Tim Gaipans dan Dion Marks yang juga sudah datang ke Indonesia. So, kalau Banyak di total, guys. ada 10 pemain 10 yang guys, bisa gabung 10. timnas di tahun 2025. Ini adalah jumlah yang fantastis yang menunjukkan jika Indonesia benar-benar membuat banyak pemain keturunan punya keinginan besar untuk bermain di Indonesia. Hal yang bagus menurut Mimin. Pertama, bagus untuk persaingan di skuad timnas. Dan kedua, semoga ini memotivasi para pemain yang berasal dari Liga 1 untuk meningkatkan kualitasnya. Karena jika kualitas mereka biasa-biasa saja, ya akan sulit untuk bisa mendapatkan tempat di skuad timnas Indonesia. Betul. Jadi perlu ada kualitas yang tinggi untuk masuk ke timnas Indonesia ini juga. Oke guys, saya sebenarnya menanti-nantikan perkembangan terkini sepak bola Indonesia di timnas seniornya, karena ini adalah ajang kualifikasi Piala Dunia yang menargetkan Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia ya. Dalam kumpulan ini 4 yang terbaik Indonesia. Jadi saya mendukung penuh sebenarnya apa saja yang dilakukan oleh PSSI, terutamanya membawa pemain-pemain keturunan ini. Kita tidak perlu membedakan pemain keturunan, pemain lokal dan sebagainya, karena mereka apabila berdarah Indonesia, maka mereka bila-bila masa kapan pun bisa membela timnas Indonesia. Jadi terpulang pada diri mereka untuk ingin membela timnas Indonesia tanpa paksaan, dengan kerelaan sendiri. Barulah jiwa mereka itu kental berjuang untuk membela timnas Indonesia. Jadi nama-nama seperti Ole Romeni, Jairo Redewell, Emiliano Jonathan, Mauro Zylstra, yang tadi 2 pemain yang awal itu juga baru nama ini dimunculkan. Dan sebenarnya banyak lagi ya, tetapi ini mungkin yang berkelas tinggi ya, nama-nama yang terkini sering meniti di bibir-bibir fans supporter yang ada di Indonesia ini. Ini adalah pemain-pemain yang berkualitas tinggi dan dikonfirmasikan bahwa Ole Romeni itu bisa bermain di bulan Maret ini. Itu yang kita tunggu-tunggu. Sebenarnya kita memerlukan antara 2 atau 3 lah di bagian lini serang ini. Di bulan Maret ini juga dia perlu bermain. Dan saya pasti itu semua dalam diam-diam sudah direncanakan oleh Bapak Erick Thohir. Semua ini sebenarnya dalam diam-diam nanti pemain-pemain lini serang ini akan turut bermain membela timnas Indonesia di bulan Maret ini. Jadi macam tadi Jordi Webman itu juga sudah ada keinginannya ingin membela timnas Indonesia. Dan kalau saya melihat dia punya skill di YouTube ya, Jordi Webman kata itu. Ini skill-skillnya ini guys, wah sangat fantastik. Kalian lihat sendiri. Pemain ini hanya menunggu untuk dipanggil timnas Indonesia. Dia akan datang untuk membela timnas Indonesia. Jadi ini membantu lagi, menguatkan lagi Indonesia mendapatkan poin penuh melawan Australia, China, Bahrain. Ini penting. 3 perlawanan ini sangat penting untuk mendapat poin penuh, terutamanya lawan China dan juga Bahrain ini. Australia dapat 1 poin pun kira syukur alhamdulillah. Dan Jepang itu kita bonus kalau dapat 1 poin. Jadi mudah-mudahan semua yang direncanakan oleh Bapak Erick Thohir dan juga Sinteyong ini dengan taktikal yang baik nanti mudah-mudahan akan menghasilkan satu kejayaan yang manis untuk timnas Indonesia. Dan dukungan daripada kami di Malaysia tidak akan henti-henti sebenarnya untuk timnas Indonesia ini melaju ke Piala Dunia 2026 ini guys. Inilah masanya. Sudah sampai ke round ketiga ini, apa salahnya untuk terus ke Piala Dunia, siapkan skuad yang terbaik itu. Mudah-mudahan Bapak Erick Thohir akan merencanakan yang paling terbaik demi untuk fans-fans yang ada di Indonesia guys. Oke, sampai di situ saja
video pada kali ini. Mungkin kalian punya pandangan pendapat sendiri, kalian boleh komentar guys di ruang kolom di bawah. Kepada yang baru mampir, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen jika kalian suka dengan saya punya reaksi. Dan kepada yang sudah subscribe, terima kasih banyak-banyak yang selalu berkomentar secara positif, yang selalu memberikan info-info terkini. Saya selalu membacanya. Terima kasih banyak guys, saya sangat menghargainya. Oke, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalana Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio. Askalani Studio.